Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Nur Asti. Di video kali ini saya akan memberikan keterangan jawaban atas soal yang saya kerjakan. Soal UAS ini diberikan Ibu Ayu Wahdan-Fiari selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pajak di Akuntansi Syariah 4E UIN 1 Tulungagung. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pajak final? Dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Menurut saya, pajak final adalah jenis pajak yang dikenakan tarif dasar pengenaan pajak. Pajak ini tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang. Dari mulai pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak final yang dipotong pihak lain ataupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang. Yang kedua, alasan penerapan pajak final. Menurut saya, tujuan utama penerapan pajak yang bersifat final itu untuk menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas objek pajak tertentu. Dapat dilihat dari sifat pengenaannya yang sederhana, memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Pajak final tidak perlu membuat laporan perhitungan laba rugi atas penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, sehingga dalam menghitung besarnya PPh yang terutang menjadi lebih praktis, efisien, dan sifatnya langsung. Menurut ahli, Ordoware tahun 2014 mengkategorikan penghasilan berdasarkan jenis atau sumbernya dan menghitung pajak secara terpisah untuk setiap kategori penghasilan, baik ketentuan perhitungannya atau tarif yang digunakan. Alasannya, pajak final dalam sistem ini dapat memastikan pengenaan pajak atas suatu penghasilan benar-benar dilakukan secara terpisah hingga akhir. Untuk soal yang kedua, terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Yang dapat dimaksudkan dalam perhitungannya, diketahui untuk yang pertama penghasilan bidang perdagangan alat elektronik milik bejo sebesar 860 juta. Untuk biaya rekreasi, sewa bangunan, dan administrasi bank atas deposito dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi fiskal adalah laporan laba rugi yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. Biaya rekreasi sebesar 2.500.000, sewa bangunan sebesar 24 juta, biaya administrasi sebesar 1 juta, serta pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta untuk pengurangannya. Sehingga totalnya 872.500.000. Sedangkan bejo memiliki penghasilan lain yang berupa gaji honor sebagai dosen sebesar 15 juta. Biaya lain ini diasumsikan tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan rincian dan bukti yang sah sehingga dapat dibebankan. Jadi totalnya 887.500.000. Untuk PTKP-nya, Bejo menggunakan ketentuan pada saat tahun 2010, yaitu K2. Mengapa demikian? Karena untuk istri tidak dihitung, penghasilannya diasumsikan semata-mata dari satu pemberi kerja yang telah memotong PPh yang sesuai. Untuk anak tanggungan, hanya dihitung Aminah dan Rahmat sebagai anak kandung. Dan kenapa Indah tidak diperhitungkan? Karena Indah baru lahir pada Maret 2010. Padahal penetapan PTKP dilakukan pada awal tahun 2010. Untuk Slamet sebagai adik ipar tidak dihitung karena tidak ada garis keturunan lurus atau saudara. Jadi, PTKP Bejo 19.800.000, PKP tahun 2010 dihitung dari total
887.500.000 dikurangi 19.800.000 dengan hasil sekian. Dan PPh terutang dapat dilihat dari total PKP dibagi menjadi 5% dikali 50 juta dengan hasil 2.500.000, 15% dikali 200 juta hasilnya 30 juta, 25% dikali 250 juta hasilnya 62.500.000, dan 30% dikali 367.700.000 dengan hasil 110.310.000. Total seluruhnya 205.310.000. Jadi PPh terutang atas penghasilan Bejo sebesar tersebut. Soal yang kedua, B. Berapa pajak yang masih harus dibayar Bejo? PPh terutang yang diketahui sebesar 205.310.000. Dan pajak yang dikreditkan, yang pertama, pajak penghasilan 21 atas gaji honor. Dihitung 5% dikali 15 juta dengan hasil 750.000. Yang kedua, menggunakan PPh 22 atas penjualan kepada Pemda 1,5% dikali 250 juta dengan hasil 3.750.000. Yang ketiga, menggunakan PPh 25 yang tertera sebesar 24 juta. Total kredit pajak sebesar 28.500.000. Untuk PPh kurang bayar berarti 205.310.000 dikurangi 28.500.000 dengan hasil 176.810.000. Soal yang kedua C. Hitunglah angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. PKP tahun 2010 dengan total 867.700.000 dengan penghasilan pajak tidak teratur 100 juta, jadi menghasilkan PKP yang teratur itu 767.700.000. Untuk PPh terutang menjadi atau terbagi 5% dikali 50 juta dengan hasil 2.500.000, 15% dikali 200 juta dengan hasil 30 juta, 25% dikali 250 juta dengan hasil 62.500.000, dan 30% dikali 267.700.000 dengan hasil 80.310.000. Totalnya 175.310.000. Kredit pajak menggunakan PPh pasal 21 sebesar 750.000 dan PPh 22 sebesar 3.750.000. Totalnya 4.500.000. Untuk total pajak terutang dikurangi kredit pajak yaitu 170.810.000. Jadi PPh 25 untuk per bulannya yaitu 170.810.000 dibagi 12 atau selama setahun yaitu sebesar 14.234.167. Jadi PPh yang harus dibayar sebesar tersebut. Untuk soal yang ketiga, yaitu menghitung PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Soal bisa dilihat dari yang telah dikirim. Yang pertama yaitu perhitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokok Bapak Kusuma yaitu sebesar 22 juta dan mendapat tunjangan mobil sebesar 7 juta.
tunjangan rumah sebesar 6 juta, dan premi jam sostek sebesar 500.000. Jadi total penghasilan brutonya 35.500.000. Untuk biaya pengurangnya, yang pertama biaya jabatan sebesar 5% dikali 22 juta, yaitu 1.100.000. Dikarenakan maksimal 500.000, jadi tetap dihitung 500.000. Yang kedua, iuran pensiun yang dibayar sendiri, yaitu 400.000. Totalnya 900.000. Untuk penghasilan neto per bulan, 35.500.000 dikurangi 900.000 sebesar 34.600.000. Dan penghasilan neto setahun itu penghasilan neto bulan dikali 7. Karena menurut saya Bapak Kusuma mulai bekerja pada tanggal 1 Juni 2009 dan yang dibayarkan pada bulan Desember 2010. Jadi terhitung di bulan Juni hingga bulan Desember. Untuk PTKP, Bapak Kusuma menggunakan ketentuan tahun 2010, yaitu K3. Kawin, memiliki istri yang bekerja di tempat lain, atau diasumsikan mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja. Sedangkan untuk jumlah anak 4 orang, dihitung 3 karena maksimal 3, yaitu totalnya sebesar 21.120.000. Untuk PKP-nya, penghasilan neto tahunan dikurangi PTKP menjadi 221.080.000. Dan PPh terutangnya dibagi menjadi 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000 dan 15% dikali 171.080.000 sebesar 25.662.000. Total PPh terutangnya 28.162.000. Untuk PPh per bulan 28.162.000 dibagi 12, yaitu 2.346.333. Soal yang keempat, menghitung PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Soal bisa dilihat dari yang telah diberikan. Upah bulan Desember Intan sebesar 200.000 selama 10 hari. Jadi, perharinya atau dikali 10 sebesar 2 juta. Penghasilan neto 1 tahunnya berarti 2 juta dikali 12 sebesar 24 juta. PTKP-nya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 7 tahun 2009 yaitu sebesar 15.840.000. PKP-nya 24 juta dikurangi PTKP menjadi 8.160.000. PPh terutangnya terhitung 5% dikali PKP-nya dengan hasil 408.000. Dan PPh 21 yang dipotong bulan Desember itu PPh terutang dibagi 12 sehingga mendapatkan hasil 34.000 untuk milik Intan. Yang kedua, menghitung PPh 21 yang dipotong dari honor Tita. Upah borongan Tita sebesar 1 juta selama 4 hari. Jadi, 1 juta dibagi 4 dengan hasil 250.000 per harinya. Batas PKP upah harian di atas 150.000. Jadi PKP-nya 250 dikurangi 150 dengan hasil 100.000. PPh terutang pajaknya 4 hari dikali 100.000 sebesar 400.000. Jadi PPh terutang Tita 5% dikali 400.000 sebesar 20.000.
Soal yang kelima, menghitung PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Mr. Smith ini bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember. Mr. Smith dikenakan PPh pasal 26, bukan PPh 21, karena ia menjadi konsultan perusahaan hanya selama 3 minggu, atau ketentuannya tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Dan perusahaan itu sendiri tidak berdiri di Indonesia. Sedangkan ketentuan subjek pajak luar negeri itu menjelaskan kategori bahwa badan yang didirikan berada di Indonesia. Jadi Mr. Smith dikenai PPh pasal 26 terutang, yaitu 20% dikali 3.000 US dollar dikali 9.000 rupiah per US dollarnya, yaitu dengan hasil 5.400.000. Untuk soal yang keenam, terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Jadi di dalam satu poin ini bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Yang pertama atau poin A, dasar pengenaan pajak yaitu 1.300 US dollar dikali 200 set komputer ditambah 20% dikali 1.300 US dollar dikali 200 dan dikali 9.500 ditambah 20 juta. Sehingga dari total sekian mendapatkan hasil 2.984 juta. Untuk PPh pasal 22-nya yaitu 2,5% dikali 2.984 juta. Dengan hasil 74.600.000. Untuk yang kedua, menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai 30 juta. Dikenakan pajak penghasilan pasal 22, yaitu 1,5% dikali 450 juta. Sehingga hasilnya 6.750.000. Untuk yang poin ke C atau ketiga, menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga 55 juta. Itu sudah termasuk PPN, jadi tidak dipotong. Untuk poin D, memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 11 juta. Dikenakan PPh pasal 23 atas bonus, jadi 2% dikali 11 juta yaitu 220.000. Yang poin E, diketahui dasar pengenaan pajak warga negara asing dihitung 15.000 US dollar dikali 10.000. Jadi totalnya 150 juta dan menggunakan PPh pasal 26 yaitu 20% dikali 150 juta, hasilnya 30 juta, dan PPh pasal 23 WNI sebesar 2% dikali 20 juta, sehingga menghasilkan 400.000. Untuk yang poin F, yang BCA dan BUT Hong Kong, bank tidak dipotong karena disesuaikan PPh pasal 23 ayat 4. Untuk Bank of Singapore dikenakan PPh pasal 26 sebesar 10% dikali 900 juta dengan hasil 90 juta.
Untuk PT Materials Jaya, dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dikali 10 juta, yaitu 1.500.000. Untuk poin G, dikenakan PPh pasal 23 atas jasa lain-lain atau membayar audit fee kepada KAP Megamendung sebesar 100 juta. Jadi 2% dikali 100 juta yaitu menghasilkan 2 juta. Yang poin H, PPh pasal 23 atas sewa. Karena di situ membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta kepada PT Adhikar. Jadi 2% dikali 80 juta dengan hasil 1.600.000. Untuk yang I, PPh final sesuai pasal 17 milik Insinyur Wibawa, yaitu 10% dikali 50 juta dengan hasil 5 juta. Dan untuk PPh 23 atas kepemilikan 10% milik CV Abadi, yaitu 15% dikali 150 juta dengan hasil 22.500.000. Untuk yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 3 kepemilikan 25% atas PT Safari bukan orang pribadi. Yang poin C, di situ dengan keterangan mengasuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda yaitu Keloya Insurance di London dengan membayar premi sebesar 500 juta setahun dan ke PT Asuransi kita sebesar 200 juta setahun. Jadi yang dihitung hanya PPh pasal 26 atas asuransi CL London, 20% dikali 250 juta dengan hasil 50 juta. Untuk PT Asuransi kita itu tidak dipotong. Yang poin K, membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta. Dikenakan PPh pasal 22 atas pembelian semen, yaitu 0,25% dikali 250 juta dengan hasil 625.000. Dan untuk PPh pasal 22 atas penjualan semen, yaitu 1,5% dikali 300 juta, yaitu 4.500.000. Yang poin E, itu menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta, di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Jadi menghitungnya 15% dikali 85 juta dengan hasil 12 juta